Hai, salam jumpa kembali dengan saya Bapak Yuda. Kita hari ini akan membahas tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Digambarkan muatan Q besar dan muatan Q kecil terpisah sejauh R. Artinya, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil juga. Jadi, apabila benda bermuatan Q ini ya kita taruh di dekat dengan benda bermuatan Q kecil, benda bermuatan Q kecil ini disebut dengan benda uji. Jadi, semakin jauh nih, yang bagian pertama ini lebih dekat, bagian kedua ini lebih jauh. Nah, semakin jauh maka besarnya medan listrik akan semakin kecil. Terlihat dari arah panahnya, ini semakin pendek. Sedangkan yang atas kalau dia dekat, tanda panahnya semakin panjang, menunjukkan bahwa medan listriknya semakin besar. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Apabila benda bermuatan positif, arah garis gaya listriknya akan meninggalkan muatan atau akan keluar dari muatan ya. Itu kalau bendanya bermuatan positif. Jika bendanya bermuatan negatif, maka arah garis gaya listrik muatannya akan menuju ke muatan negatif. Artinya masuk ke dalam. Itu garis-garis gaya listriknya. Selanjutnya, pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Nah, jadi digambarkan seperti ini. Apabila bendanya berbentuk bola, maka gambar garis gaya listriknya seperti ini. Dia akan keluar dari benda bermuatan positif dan masuk menuju benda bermuatan negatif. Apabila bendanya sama-sama bermuatan positif, maka arahnya sama-sama keluar, maka tidak akan bisa menyatu atau tidak akan bisa menyentuh ya. Selanjutnya, apabila benda-benda sama-sama bermuatan negatif, maka bendanya sama arah garis gaya listriknya sama-sama masuk dan tidak akan pernah bertemu. Tetapi apabila bendanya adalah sebuah batang, maka dia akan langsung lurus. Berbeda dengan berbentuk bola. Berbentuk bola dia akan juga mengikuti arah garis gaya listriknya, juga akan mengikuti bentuk bolanya. Berbeda dengan benda yang berbentuk balok ya. Selanjutnya, kuat medan listrik. Benda bermuatan Q didekatkan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Maksudnya seperti apa? Oke. Nih, ini benda bermuatan Q besar, sedangkan ini bermuatan Q kecil, ya. Nah, arah medan magnetnya ke kanan, di mana mereka terpisah sejauh R. Maka besar kuat medan listrik yang dialami oleh benda uji ini itu berapa? Nah, ini bisa dicari dengan persamaan E atau kuat medan listrik sama dengan F gaya kolom dibagi dengan Q. Q-nya yang mana? Q benda uji, yaitu Q yang ini ya. Nah, dari rumus ini kita peroleh dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka K Q1 Q2 per R kuadrat ini persamaan F, sedangkan Q ini adalah tetap kita tulis Q. Karena Q sama dengan Q ini bisa dicoret sehingga hilang, maka besarnya energi kuat medan listrik adalah K dikali Q yang besar
ya, Q yang besar dibagi R kuadrat. Dengan E sama dengan medan listrik dengan satuan Newton per kolom, Q adalah muatan sumber dengan satuan kolom, Q kecil adalah muatan uji dengan satuan kolom juga, R adalah jarak dari benda, satuannya M, dan F adalah gaya kolom atau gaya yang dialami oleh benda bermuatan listrik dengan satuan Newton. Oke, untuk contoh soal, apabila ada soal seperti ini, berapakah kuat medan listrik di titik P yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan yang bernilai 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, misalnya ini ada benda bermuatan Q dengan jarak R. Untuk benda bermuatan P ini memiliki nilai muatan yaitu 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, terpisah sejauh 3 cm. Berapa kuat medan listrik yang dialami oleh benda ini ya? Nah, muatan ini adalah 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jadi benda Q ini muatannya 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Berapakah kuat medan listrik yang dialami benda ini apabila jaraknya segini ya? Jadi kuat medan listriknya itu ditimbulkan oleh benda bermuatan Q ini. Nah, kita gunakan persamaan yang kita punya tadi, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Dengan E sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, ini sudah ketetapan ya. Dengan Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat 9, ini 8 kali 10 pangkat min 9, per 3 kali 10 pangkat min 2. Dari mana 3 kali 10 pangkat min 2? Yaitu 3 cm diubah menjadi meter, naik 2 tingkat, yaitu jadi 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan ya, karena di persamaan ini adalah R-nya adalah R kuadrat. Selanjutnya, kita bisa menyederhanakan agar kita mudah dalam perhitungan. 9 dikalikan 8, oke, 9, 8 ini dipindahkan ke sini. Kita pindahkan di bagian depan. Kali 10 pangkat 9 dikurangi 9 ya, dikurangi 9. Dibagi 3 kuadrat yaitu 9. Dikali 10 pangkat min 2, kalau pangkat dipangkatkan menjadi kali ya, perkalian pangkat ya, kali 2. Maka ini 9 bisa kita coret dengan 9, maka tinggal 8 kali 10 pangkat 9 kurang 9, dibagi 10 pangkat min 2 kali 2 yaitu min 4. Oke, itu ya. Maka E-nya 8 kali 10 pangkat 9 kurang 9, 0. 0 ditambah 4 adalah 4. Maka kita dapat kuat medan listrik yang dialaminya adalah 8 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Baiklah, sekian dari saya untuk pembahasan kuat medan listrik ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Terima kasih.